Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alicia Kirby Lumban Tobing. Saya berasal dari Universitas Indonesia dengan jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Saat ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Kanovi. Dan silakan Kanovi boleh memperkenalkan dirinya. Ya, halo Kirby, halo teman-teman semuanya. Saya Novi. Kebetulan di sini saya bekerja di PT Mitra Tour and Travel. Ya baik. Teman-teman semua, saat ini saya akan mewawancarai Kang Novi. Ada dua tema yang akan saya bawa. Yang pertama itu ada tentang budaya perusahaan, yang kedua itu ada tentang kompensasi. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Oke Kak Novi, pertanyaan pertama itu bagaimana Kak Novi mendeskripsikan budaya kerja di perusahaan tempat yang Kak Novi kerja saat ini? Ya, kebetulan untuk budaya kerja di perusahaan kami menganut nilai-nilai dasar akhlak, yang dimana A itu untuk amanah, K itu untuk kompeten, lalu ada harmonis, ada loyal, ada adaptif, dan kolaboratif. Gitu sih untuk di PT kita. Lalu untuk jam kerjanya itu kita dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau misalnya ada ada pekerja yang datang jam 8, kita disesuaikan aja nanti pulangnya dari jam 5 sore. Dan untuk absensi kita menggunakan fingerprint, atau juga kita bisa menggunakan ID card kita yang udah nanti bisa dipergunakan untuk absensi gitu. Jadi kita tinggal tempel aja di mesin absensinya. Gitu sih Kirby. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Apakah di budaya perusahaan Kanovi ini sistemnya itu kolaboratif atau hierarkis atau mengedepankan kerjasama dalam tim itu utama? Ya, balik lagi ya Kirby, di budaya kerja kita kan kita menganut nilai-nilai dasar perusahaan ya, yang dimana di nilai dasar tersebut ada kolaboratif. Dan perusahaan kami lebih ke kolaboratif sih, karena memang di setiap divisi pasti akan membutuhkan satu sama lain ya. Kebetulan saya ini di bagian tiketing, tiketing junior analis. Kita pasti akan membutuhkan divisi tour ataupun hotel untuk mencapai kepuasan pelanggan ya. Gitu sih. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Kira-kira apakah ada nilai tertentu yang sangat dijunjung tinggi di perusahaan Kanovi? Kayak contohnya seperti visi atau misi? Ya, untuk visi dan misi perusahaan kami sih itu lebih bagaimana kita menyediakan kemudahan untuk pelanggan, untuk pelanggan mempersiapkan kebutuhan pariwisata mereka. Jadi kita menyediakan untuk pemesanan tiket pesawat ataupun hotel itu melalui digital, dan bisa offline juga sih untuk kantor kita. Kita mempunyai sistem namanya DTM, Digital Travel Management. Itu yang disediakan untuk perwira Pertamina. Jadi mereka bisa pesan tiket sendiri melalui sistem tersebut gitu. Jadi kalaupun ada pelanggan yang mau datang langsung ke kantor kita juga, kita tetap bisa layani gitu. Jadi nilai yang dijunjung tinggi adalah untuk menyediakan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mempersiapkan perjalanan mereka, baik perjalanan dinas ataupun perjalanan pribadi untuk berwisata. Oke, berarti visi dan misi perusahaan Kanovi ini sangat berpengaruh terhadap budaya kerja di dalamnya gitu ya Kak? Ya betul, pasti sangat berpengaruh kepada kinerja kami. Oke Kak, sekarang aku lanjut ke tema yang kedua, yang itu tentang kompensasi. Langsung aja kita masuk ke pertanyaannya ya Kak. Pertanyaan pertama itu, selain gaji pokok, apakah ada bentuk kompensasi lain yang diterima dari perusahaan yang Kanovi kerja saat ini? Ya, untuk selain gaji pokok, kita ada kompensasi untuk pegawai kontrak. Jadi untuk pegawai yang kontraknya habis, itu kan akan re-annual ya setiap tahun ya. Pegawai yang kontraknya habis akan diberikan kompensasi. Lalu selain kompensasi untuk pegawai kontrak, kita ada bonus dan insentif juga sih, serta THR juga setiap tahunnya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Apakah ada tunjangan kesehatan atau program pelatihan atau juga kerja lebih fleksibel dan sebagainya Kak? Untuk tunjangan kesehatan kita ada BPJS dan BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan juga untuk pekerja yang
yang membeli kacamata kita bisa reimburse di kantor. Terus kalau untuk kerja yang lebih fleksibel, kalau untuk divisi saya sih merasa lebih fleksibel ya, karena kita bisa melakukan pekerjaan dari handphone, dari rumah, dari dimanapun kita berada, kita bisa melakukan pekerjaannya dari handphone gitu sih, lebih fleksibel. Terus juga kalau misalnya kita ada urgensi, tiba-tiba sakit gitu ya, kita bisa izin ke manajer, nanti nanti dilampirkan surat sakitnya. Ataupun kalau misalnya memang mengharuskan kita untuk cuti, kita bisa bisa mengajukan cuti di hari H, asal kita ada info aja itu beneran urgensinya apa gitu sih. Nanti tinggal di belakangnya kan tinggal potong cuti gitu kan ya dari HRD gitu sih. Jadi memang lebih fleksibel aja. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, dari semua kompensasi tersebut, kira-kira mana yang menurut Kak Novi yang paling berpengaruh terhadap kesejahteraan dan juga produktivitas di tempat kerja Kak Novi sendiri? Iya, untuk yang paling berpengaruh untuk saya pribadi ya, yaitu bonus, insentif, dan THR sih. Karena kita setiap tahunnya kita akan dikasih form penilaian kinerja kita masing-masing. Jadi untuk satu anak itu kita dikasih form Excel yang dimana kita akan dinilai oleh tim satu divisi, tim dari divisi lain, dan oleh manajer kita. Form tersebut itu menganut nilai-nilai dasar tadi, kita balik lagi ke akhlak tadi ya. Apakah kita bisa memenuhi nilai dasar tersebut? Nanti dari besarnya nilai penilaian itu kita akan diberikan insentif gitu loh. Kalau misalnya nilainya 8, ya kita akan diberikan berdasarkan nilai itu gitu. Oke. Yang paling berpengaruh sih itu ya, karena lumayan alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Jika dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, apakah Kak Novi mempunyai perbedaan bentuk dalam kompensasi yang diberikan? Jika iya, itu kira-kira apa aja Kak? Perbedaannya adalah yang pertama, kita di perusahaan yang sebelumnya itu biasanya target yang diberikan itu target per orang, tapi kalau untuk di perusahaan yang sekarang targetnya diberikan dalam ke divisi masing-masing. Lalu yang kedua adalah fleksibilitas sih, yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita ada urgensi, kita bisa tiba-tiba untuk minta ngajuin cuti ke HRD. Dan untuk kompensasi sih bedanya yaitu ya di bonus dan gaji. Terus juga untuk cuti, kalau di perusahaan sebelumnya cuti saya itu cuma dapat 12 hari, tapi untuk di perusahaan sekarang saya dapat 17 hari. Terus juga di perusahaan sebelumnya kalau untuk cuti bersama gitu ya kita nggak dapat, tapi kalau untuk di perusahaan yang sekarang kalau ada libur cuti bersama pasti kita akan dapat sih, mengikuti dari kantor pusat gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Kak. Pertanyaan terakhir ini, untuk jenjang karir sendiri, kira-kira perusahaan Kak Novi itu memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan atau enggak Kak? Iya, kalau untuk jenjang karir sendiri dari perusahaan memang memberikan kesempatan ya, tapi ya itu balik lagi nanti dari penilaian manajer ataupun HRD, apakah kita mampu untuk mengemban posisi yang baru. Lalu untuk keterampilan sih kita diberikan kesempatan ya, kayak misalnya untuk staff itu kita bisa mengikuti pelatihan bulan ketiga itu untuk global ya. Untuk global itu kan mengasah untuk pengetahuan kita bagaimana keselamatan dalam bekerja. Lalu untuk pindah divisi lain pun kita juga diberikan kesempatan ya, tapi itu ya balik lagi ke penilaian manajer ataupun dari HRD gitu. Yang jelas sih pasti diberikan kesempatan sama perusahaan kita gitu. Oke, baik. Cukup sekian aja sih pertanyaan dari aku Kak. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kayaknya kita sampai di sini aja untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih banyak Kak Novi udah datang hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman sudah mau mendengarkan wawancara aku hari ini dengan Kak Novi. Sekian dari saya dan dari Kak Novi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.